Bapa, sesungguhnya hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, hanya ingin menyembah Engkau. Karena itu biarlah pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan menyembah Tuhan dengan cara kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja dengan ajaib agar pada saat ini, saat yang indah ini, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Dan hidup kami nantinya akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal tentunya. Dan Natal selalu identik dengan keluarga. Kalau di kampung saya di Kupang, Natal itu selalu harus kumpul keluarga. Karena Natal identik dengan bagaimana cara kita mencintai dan mengasihi keluarga kita. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu keluarga yang terpelihara. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, perkenalkan, nama saya Pendeta Daud Adu. Saya mengajar di STT Baptis Jakarta. Saya pendeta Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, dan dengan GBI tugas saya itu selalu keliling dari GBI yang satu ke GBI yang lain. Istri tentu satu, anaknya juga satu. Mungkin kalau ada kesempatan lain bisa saja saya membawa mereka ikut. Tapi hari ini karena ada kegiatan di gereja sehingga saya sendiri datang. Terima kasih Bapak Gembala dan Bapak Ibu yang mempercayakan pelayanan pada saya. Baik, mari kita membuka Alkitab atau kita bisa melihat di layar monitor kita. Dari Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Hanya satu ayat saja, dan saya berharap dengan satu ayat membuat kita jauh lebih mengerti apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Kolose pasal 4 ayat yang kedua di dalam tema keluarga yang terpelihara. Maaf agak gelap ya, harusnya saya buat hurufnya warna putih ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Mengapa tadi saya katakan keluarga itu menjadi penting? Karena ada problem yang serius yang terjadi di negara kita dan juga dalam kehidupan gereja kita. Beberapa waktu yang lalu salah seorang gembala GBI yang dekat-dekat Kemayoran itu memecat 40 pelayan musik. Saya kaget kenapa dia harus memecat sampai 40 pelayan musik pujian. Ditanya oleh teman penatua saya, dia berkata begini, hidup mereka itu enggak benar. Waduh, 40 orang loh. Hidup mereka enggak benar, ada yang selingkuh, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Disuruh berpuasa tidak ada yang mau, disuruh berdoa tidak ada yang mau. Tetapi mereka berkata, mereka berdoa dan berpuasa. Hidup penuh dengan kebohongan. Semua kejahatan itu akan bermula dari keluarga. Kalau orang suka berbohong, tentunya keluarga itu membentuk karakter dia. Kalau dia mencaci maki, dia memarah orang lain, tentu itu dibentuk dari keluarganya. Jadi betapa pentingnya keluarga. Saya ingin merumuskan ada 3 problem keluarga yang terjadi di zaman modern ini. Mari kita perhatikan. Ya, maaf ya saudara, lihat ya.
Jadi problem pertama itu adalah krisis keteladanan. Ya, krisis keteladanan. Lihat di sini. Makanya dari hasil riset pemerintah menyebutkan sekarang ini terjadi yang namanya fatherless and motherless. Artinya bahwa anak-anak itu kehilangan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, baik itu ayah maupun ibunya. Mengapa? Karena ayah dan ibunya sibuk mencari kesenangan mereka sendiri. Apalagi zaman digital, pasca pandemi, semua di handphone. Di dalam rumah masing-masing main handphone. Bahkan orang tua lebih gesit lagi main handphone. Saya kadang-kadang berpikir orang tua main handphone ini bisnis atau apa. Ternyata main game. Saya bisa perhatikan ya. Ibu-ibu lebih senang reuni. Katanya reuni itu membuat panjang umur dan awet muda. Makanya sekarang kan kelompok reuni ada di mana-mana. Tetapi sampai pada saat reuninya tetap handphone juga yang dipegang. Jadi reuni itu tidak bermanfaat. Krisis ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bahkan yang namanya perselingkuhan itu saya tanya ke Komnas Perempuan dan Anak. Ada ibu-ibu yang mengalami, istri-istri yang mengalami tekanan luar biasa karena perselingkuhan yang tersembunyi. Anak-anak mereka mau mengharapkan apa dari orang tua? Kalau ternyata orang tua sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Ada seorang anak remaja datang kepada saya, anaknya orang kaya, wajahnya cakep. Dia berkata dia mau pindah rumah. Saya bilang kenapa? Karena ayah dan ibunya pergi kerja, pagi-pagi dia belum bangun. Ketika orang tuanya pulang kerja, anaknya sudah tidur. Orang tua menghabiskan waktu hanya untuk diri sendiri. Dan ini problem serius dan yang saya sebutkan tadi krisis keteladanan. Saya kalau lagi nyetir, saya ingatkan istri anak saya saling cerita kita. Jangan masing-masing main handphone. Ada di antara kita yang lagi nyetir istri atau suaminya atau anak-anaknya main handphone? Masih? Gak usah angkat tangan ya. Hati-hati saudara-saudara. Karena ini adalah indikator sederhana bahwa akan terjadi krisis. Karena kesuksesan kita membimbing anak tidak diukur ketika dia menjadi sarjana atau tamat SMA. Diukur ketika dia nanti sudah masuk dalam ruang-ruang pekerjaan. Amerika, Jepang, khususnya di Asia, Jepang dan Korea, tekanan terhadap anak-anak remaja itu begitu tinggi. Di Indonesia ternyata sama. Yang kedua, perhatikan pemahaman yang dangkal tentang keluarga. Saya pernah ketemu dengan satu pasangan yang akan menikah. Saya tanya bimbingan pernikahannya berapa lama? Hanya 1 hari. Dan ternyata data dari Kementerian Agama mengatakan begitu, bahwa banyak orang gagal dalam berumah tangga, tidak mampu mengelola konflik karena bimbingannya itu tidak ada. Ini krisis, apalagi zaman sekarang orang membandingkan dengan keluarga lain. Maaf ya, karena memang ini sudah viral. Saya pernah kaget ketika orang semua mengagumi Ari Wibowo. Katanya keluarganya itu luar biasa. Kesaksian di mana-mana, ternyata hancur-hancuran bukan? Lihatlah yang namanya Zack Lee, itu menikah sama Nafa Urbah, nikahnya sampai di tanah suci loh saudara. Tapi apa yang terjadi? Pulang ya selingkuh. Saya nggak tahu berapa banyak dan ternyata Kementerian Agama Dirjen Bimas berkata bahwa ada krisis yang serius. Bahkan sebenarnya terjadi perceraian di dalam keluarga Kristen itu jauh lebih banyak karena pemahaman yang kurang. Perhatikan lagi yang ketiga. Intervensi atau pengaruh dunia. Ini yang saya mau katakan berkaitan dengan ayat bacaan kita. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang mau menikah, life is not same for everyone. Hidup itu enggak sama. Masing-masing punya pengalaman, latar belakang masing-masing. Dia dibentuk oleh keluarganya.
Lalu ketika ketemu dengan pasangannya, dia kaget karena ternyata berbeda. Waktu saya tugas di Amerika, itu mengadakan sebuah retreat besar antar ke suami istri, anak-anak nggak ada. Tiba-tiba sang pembicara itu bertanya, apakah ada di antara saudara yang setelah menikah merasa kecewa dengan suami atau istrimu dan pasanganmu? Gak ada yang angkat tangan. Dia tanya lagi, apakah ada di antara saudara? Saya tanya sekali lagi, gak ada. Kalau ada orang pasti malu ya. Tapi kali ini dia bilang, engkau harus katakan dengan jujur. Karena hari ini saya melihat ada problem yang serius dalam hati dan hidupmu. Apakah ada di antara kalian yang kecewa setelah menikah? Tahu-tahu ada satu bapak di pojok belakang angkat tangan. Tahu-tahu pojok kiri angkat tangan. Semua akhirnya angkat tangan, mereka kecewa. Mengapa? Banyak orang berdusta ketika dia datang ke gereja kelihatan begitu harmonis. Pergi ke pesta pernikahan bergandengan tangan. Padahal sebenarnya dia menyimpan banyak persoalan. Sehingga ini yang terjadi. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia sedang diperhadapkan dengan satu aliran filsafat yang namanya Gnostik. Saudara perhatikan ya. Ini bukan saya mau sedang mengajar mahasiswa, tapi minimal memberikan sedikit pemahaman Gnostik. Lihat ya, Gnostik ini. Gnostik adalah penyangkalan tentang karya Allah dan karya keselamatan dalam Yesus. Sekarang terjadi loh. Ada pendeta yang berkata bahwa Yesus bukan juru selamat. Saudara nggak usah percaya kepada pendeta yang ngomong begitu. Saudara percaya saja apa kata Alkitab. Dengan demikian mereka menyebutkan keluarga sebagai ikatan biasa yang tidak bernilai dan bukan karena bentukan Allah. Dan karena itu tidak menuntut sebuah pertanggungjawaban. Sekarang ini terjadi saudara. Saya berpikir pemahaman yang dangkal yang terjadi dalam keluarga Kristen zaman sekarang itu terjadi di masa modern ini. Ternyata di dalam Alkitab, khusus di dalam kitab Kolose, ada sebuah filsafat yang mempengaruhi orang-orang Kristen pada waktu itu sehingga mereka anggap biasa tentang keluarga mereka. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, saudara perhatikan ya. Nah, lihat. Karena itu dalam ayat sebelumnya itu Rasul Paulus menekankan karena ada problem Gnostik tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Mengapa sih enggak dimulai dari hai suami-suami? Lalu orang berkata, karena istri pembuat dosa pertama kali. Hah? Ada yang berkata begitu karena perempuan pembuat dosa pertama kali waktu di Taman Eden. Ketika ular menggoda perempuan itu, dia tergoda. Tapi di dalam tafsir Alkitab, waktu ular itu berdiskusi dengan si perempuan itu Hawa, itu ternyata diskusinya berulang-ulang. Iblis terus meyakinkan, kamu kalau makan ini kamu akan seperti Allah, kamu kalau makan ini kamu akan seperti, berulang-ulang. Perempuan itu tangguh. Tapi ketika Hawa membawa buah itu kepada Adam, di dalam teks Alkitab menyebutkan bahwa Adam langsung terpengaruh. Jadi perempuan apa laki yang paling gampang jatuh dalam dosa? Nah, sebenarnya kata dosa itu netral. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi kalau orang menuduh perempuan, saya enggak setuju. Pun ketika bilang laki-laki enggak. Karena laki-laki gampang tergoda. Saya memberi contoh. Kalau misalnya ada nona-nona yang cantik, biasanya mata pria itu cepat-cepat binar-binar. Ya wajar, memang responsif pria itu begitu. Itu nalurinya dari sana begitu. Tetapi cukup lihat, balik lagi. Ya, karena dia punya komitmen. Kalau perempuan dia nggak akan tergoda lihat cowok ganteng. Entah itu Lee Min Ho, salah satu artis Super Junior,
namanya Siwon. Tahu tuh. Kalau perempuan nggak lihat, wah cowok cakep, enggak. Perempuan biasanya dia sensitif kalau lihat sesama perempuan. Apalagi perempuan itu dandannya lebih menor, penampilannya lebih oke, duduknya paling depan. Pasti dia hanya bilang begini. Kalau temannya enggak, masih dia begini. Kalau masih enggak lagi dia berkata, lu enggak lihat mata lu itu penampilannya dia. Lucu kadang-kadang saudara. Tapi mari, Rasul Paulus bukan sedang mau berkata tentang perempuan pembuat dosa duluan. Tapi karena waktu itu Gnostik ini juga dipengaruhi oleh prinsip dari Mesir, di mana perempuan merasa dia lebih tinggi karena pada waktu itu ada perempuan-perempuan yang pendapatannya lebih besar dari laki-laki. Sehingga muncul. Tetapi perhatikan lagi di dalam ayat bacaan kita. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, ini Rasul Paulus serius karena problem keluarga tadi. Hai istri-istri, tunduk kepada suamimu, taat kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya meskipun marah kepada istri saya nggak pernah mau main pukul. Karena istri itu hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan. Kalau istri saya agak ngegas, saya hanya hati-hati ngomongnya Mi, jangan kasar. Perempuan itu begitu. Kalau kita juga emosi itu perang itu. Ayat Alkitab berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ingat baik-baik. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada banyak anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, masa depan mereka rusak. Tapi juga disebabkan karena suami istri orang tuanya nggak bisa membimbing dengan baik. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Karena pada waktu itu Rasul Paulus ingin bapak-bapak memegang prinsip dia sebagai pengendali dalam keluarga. Lalu dilanjutkan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Muncul kalimat yang terakhir dalam ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan, ayat ini ditempatkan dalam kerangka keluarga. Jadi kalau kita bekerjalah dengan baik untuk keluarga kita. Saya punya pengalaman mengajar waktu saya masih mengajar di Universitas Indonesia. Saya selalu ingin anak-anak itu taat. Tidak boleh ada yang masuk kelas dengan rambut gondrong. Apalagi dia masuk kelas dengan pakai sandal. Pasti saya usir keluar dari. Saya mau dinilai jelek oleh rektor atau dekanat nggak ada masalah. Tapi anak-anak itu harus tahu di mana dia berada. Karena ini krisis luar biasa. Karena itu ayat Alkitab berkata apapun juga yang kamu perbuat. Hai suami-suami ketika engkau mengasihi istrimu. Hai istri-istri ketika engkau taat kepada suamimu. Hai orang tua ketika engkau mencintai anak-anakmu. Hai anak-anak ketika engkau mencintai orang tuamu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan di dalam relasi itulah Tuhan mau katakan hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti hubungan kita dalam keluarga. Seperti apa kita di rumah itu juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Banyak orang berbohong, kelihatan dalam kehidupan bergereja begitu oke, tapi kehidupan keluarganya morat-marit. Ini krisis yang serius. Makanya ada satu kalimat, saudara perhatikan. Lihat ya. Never sacrifice 3 things. Ada 3 hal yang tidak boleh engkau korbankan dalam hidupmu. Ini dalam teori psikologi.
Yang pertama, jangan korbankan keluargamu apapun yang terjadi. Saya tanya sama Pak Gembala, ternyata gereja ini sudah 32 tahun. Dulu mama ya yang menggembalakan. Saya membayangkan pengalaman orang GBI kalau mengembangkan gereja itu ngeri. Dia mah pada nggak takut tuh, orang-orang GBI itu sama seperti orang GPDI. Mereka kalau menginjil mereka rela berkorban, semua-muanya mereka berikan kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama mereka tidak pernah korbankan keluarganya. Dan hari ini anak-anak ada ya, anak-anak ada. Hari ini Tuhan juga meminta kita, jangan sampai kita korbankan keluarga kita. Saya kalau diundang makan sama orang lain, saya tuh selalu ingat istri dan anak saya. Rasanya kalau makan enak di restoran, kalau ada kesempatan saya bilang, tuh enak tuh, bungkusin dong. Kalau misalnya teman udah deket ya, kalau nggak dekat ya malu-maluin lah. Tapi sudah perhatikan, yang kedua saudara nggak boleh korbankan hatimu. Hatimu kalau tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada keluargamu, engkau nggak akan tergoda oleh apapun. Tidak mungkin. Dan yang ketiga, your dignity, yaitu martabat, harga dirimu. Hati-hati. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa hidup dengan baik di dalam keluarga kita? Kita benar-benar menjadi orang yang terpelihara. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, ya sudah ingat baik-baik ya. Supaya keluarga kita terpelihara, kita harus banyak berdoa. Kalau GBI itu terkenal dengan ajarannya Pak HL Senduk. Wah itu opa, saya lupa nama Tionghoanya itu. Wah itu opa kalau doa, itu siang malam doa. Makanya sekarang GBI ada di mana-mana. Karena doa. Nah dimulai dengan doa atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan pseuke. Pseuke ini artinya begini, orang yang disiplin berdoa. Jadi misalnya ditanya, kamu punya jam-jam doa enggak? Oh punya. Good, nice. Kalau saya bertanya saudara punya jam doa enggak? Enggak usah jawab dalam hatimu saja. Kalau enggak punya jam-jam doa, engkau bukan orang yang berdoa. Karena kata pseuke itu di situ, disiplin. Termasuk dalam hal waktu. Orang Yahudi itu punya jam doa itu sehari ada yang 9 kali, ada yang 7 kali, ada yang 5 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Di dalam perjanjian baru itu dominannya 3 kali sehari. Saudara kalau ditanya punya jam doa enggak? Ya doa makan, doa mau tidur. Tidak. Yang dimaksudkan dengan doa adalah memang engkau punya agenda, memanage waktu dan disiplin bahkan dengan cara tertentu. Di dalam Alkitab katanya kalau engkau berdoa masuk ke kamar lipat tangan ya, lalu engkau berdoa. Kalau orang Yahudi angkat tangan. Kalau orang-orang Kristen awal tangan dilipat, mereka berlutut. Itu orang-orang Kristen Yahudi awal. Jadi jangan saudara berkata bahwa saya sudah berdoa kalau engkau nggak pernah punya disiplin doa tiap hari. Keluargamu pasti akan digoda, keluargamu pasti akan dicobai oleh iblis. Oleh karena apa? Kita nggak punya jam doa dan disiplin doa. Kalau saudara pergi ke sebuah biarawati ya, suster Katolik, ada satu biara namanya biara, saya agak lupa, tapi itu khusus biara untuk doa dan pujian. Itu teman saya datang dia kaget. Itu suster-suster itu berdoa sehari 8 jam loh. Kakinya dilipat berdoa. Saya bilang, mana ada sih orang bisa khotbah 8 jam? Ada di antara saudara yang pernah khotbah 8 jam sehari? Atau 2 jam sehari enggak berhenti? Pernah? Enggak ada ya. Ini 8 jam. Saya pikir doa apa sih sampai 8 jam? Saya coba
Nggak bisa tuh sampai 1 jam. Nggak bisa, padahal saya sebagai seorang pendeta. Saya baru tahu ternyata mereka mendoakan semua orang di seluruh dunia yang mereka kenal. Jadi 8 jam sehari saya berdoa bagi Pak Yuyun, untuk Cici atau Koko atau Adik. Saya berdoa untuk teman saya Hendrik, saya berdoa untuk teman saya Joe, saya berdoa teman saya Philip, saya berdoa buat teman saya John, saya berdoa buat teman saya Luke, saya berdoa bagi negara, saya berdoa bagi perdamaian. Saya pernah coba 2 jam. Dalam ilmu kesehatan, karena saya pernah ngajar di Fakultas Kedokteran, orang yang melafalkan itu terus menerus tidak mungkin kena Alzheimer atau demensia. Karena otak dilatih kan. Banyak orang Kristen itu otak tidak dilatih. Yang ada dia kasih beban aja. Makanya banyak orang bilang orang Kristen itu kayak gembel. Tiap pagi sampai malam hanya minta aja kepada Tuhan. Jujur, bukankah kita juga begitu? Pagi minta, siang minta, malam minta juga. Kapan sih kita bersyukur? Bersyukurlah sampai orang gak tahu bahwa kamu tuh punya masalah. Tapi ini yang terjadi, saudara. Makanya saya katakan tadi, masih ada gak jam-jam doa dalam keluargamu? Kalau engkau tidak punya lagi jam-jam doa, sekarang bangkitkan kembali. Karena doa itu adalah sebuah kekuatan yang extraordinary namanya. Yang luar biasa, yang bisa membuat banyak perubahan. Saudara, ada seorang bapak gereja, namanya Agustinus. Agustinus ini rusak, Agustinus ini nakal, kurang ajar. Didoakan oleh Monica mamanya sampai puluhan tahun. Dan akhirnya di puluhan tahun itu Agustinus bertobat dan dia menjadi salah satu bapak gereja. Dan sekarang dicatat sebagai bapak gereja yang kudus di dalam teologi Kristen. Ya jangan pernah, saya sudah doa Pak, anak saya nakal, kurang ajar. Doanya sungguh-sungguh enggak? Apa doa sekaligus marah? Apa doa sekaligus caci? Karena saya punya jemaat pernah, masa dia marah anaknya itu dasar monyet lu. Saya langsung bilang begini, hati-hati mulutmu. Mulutmu memang gak hebat, kamu gak bisa mengubah dia jadi monyet, tapi kamu bisa membuat karakternya seperti monyet. Karena kalau dia monyet berarti induknya monyet kan, berarti kamu monyetnya sudah gak mau lagi. Jadi ketika kita ada dalam keluarga, ketika kita berdoa, itu jadi senjata yang ampuh. Kita bisa membimbing dan membesarkan anak-anak kita dengan baik. Saya senang ada satu kalimat, saudara perhatikan. Ya. Anakku bukan achievementku, bukan tujuanku. Bukan juga rencana masa tuaku. Nanti kalau dia gede dia begini-begini. Yang kuberikan padanya seutuhnya miliknya. Tidak perlu kembali padaku, tidak dalam tanda jasa, tidak juga dalam balas budi. Banyak orang ketika tua frustrasi. Anakku kok gak peduli. Saya punya teman. Dia itu ada 11 bersaudara. Semuanya kuliah minimal S1, ada yang S2. Wow, saya bilang aduh oma kok rajin amat anaknya sampai 11. Tapi dia bergembira, dia gak pernah menuntut anaknya, kalau lu sudah gede lu bayar gua ya. Kalau gua sakit-sakitan lu pelihara perhatiin gua, enggak. Dia tahu bahwa ada tangan Tuhan yang lebih hebat yang bisa memelihara dia ketika di masa tua. Sampai sekarang karena bimbingannya, anak-anaknya memelihara dia dengan baik. Kalau saudara tuntut seperti itu, ketika saudara tidak diperhatikan, saudara akan kecewa, frustrasi, dan cepat game over. Saya nggak maksa anak saya tanya, kamu nanti mau kuliah apa? Sekarang dia baru SMA kelas 2, kamu mau kuliah di mana? Dia ikut tes. Oh, hubungan internasional, psikologi, hukum. Oh, karena dia ilmu sosial, jadi kecenderungan begitu. Terus kamu mau kuliah di mana? Saya alternatif, kalau enggak di UI atau di misalnya di Brawijaya Malang, itu pilihanmu. Kamu bertanggung jawab. Kalau kamu gagal, itu pilihanmu.
Papi hanya memberikan tanda-tanda ini. Kalau kamu kuliah di sini ada kecenderungan ini. Kalau kuliah di sini ada kemungkinan ini. Supaya dia bertanggung jawab dan saya nggak akan, namanya Brena. Brena nanti kalau papi tua perhatiin, enggak. Saya hanya membimbing dan membesarkan dia. Karena saya tahu ketika saya memelihara, membesarkan dia dengan baik, dia juga pasti tahu berterima kasih. Meskipun saya tidak pernah akan menuntut. Dan inilah yang disebut dengan beriman. Jadi orang beriman itu orang yang suka doa loh. Jangan sombong berkata, aku punya iman yang kuat, sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Tidak cukup. Iman itu kalau kita kutip di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Di situ dikatakan iman adalah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Itu dalam bahasa Inggris bilang begini, faith is substance. Kalau dalam bahasa Latin, teks bahasa Latin, Alkitab dalam bahasa Latin, fide et substare. Saya kaget, kenapa substance ini dia tidak pakai kata foundation atau basic, tapi dia menggunakan kata substance atau substare. Karena substare itu artinya tegak berdiri, tidak pernah akan diombang-ambingkan oleh apapun. Itu yang namanya iman. Banyak orang hanya beriman, hanya berbicara, Tuhan saya sakit, saya beriman. Loh, Tuhan juga bisa pakai penyakitmu untuk membuat imanmu makin teguh. Tuhan bisa pakai kegagalanmu untuk membuat imanmu makin teguh. Tuhan bisa memakai kehancuran hidupmu untuk membuat engkau jadi lebih percaya kepada Tuhan. Jadi kita melihat ya, poin pertama tadi, kita harus pseuke, kita harus berdoa. Itu cara agar keluarga kita terpelihara. Sekarang yang kedua, saudara, perhatikan, waspada. Kan tadi di dalam ayat Alkitab bacaan kita kan disebutkan bertekun dalam doa. Jangan hanya doa, ada kata tekun, makanya dipakai pseuke. Yang kedua, dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan Gregoreo. Sengaja saya sedikit pendalaman Alkitab karena saya guru tafsir. Jadi saya pikir ini cara untuk menolong kita ya. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang muncul, circumspectly atau be careful. Yaitu kemampuan untuk memantau dengan fokus, ibarat merawat anak yang masih bayi, kita lihat dia geraknya. Wah, ketika dia sudah mulai jalan, kita langsung pegang kan kalau mau jatuh. Ketika dia sudah mulai kuat, ya kita fokus memperhatikan dia. Sekaligus pemahaman anak ini ada yang lemah enggak? Pemahaman diri tentang keluarga, sama seperti orang yang fokus untuk melihat seorang anak yang sedang berjalan, latihan berjalan. Saudara waspada enggak sih dengan keluarga saudara? Tapi saya lucu, teman saya itu enggak ganteng. Saya masih agak lebih dikit dari dia lah menurut saya. Tahu-tahu dia dapat istri kayak artis. Saya bilang hebat juga kamu ini. Gimana caranya? Tenang, itu rahasia pribadi. Menikah. Kaget saya. Dia tuh takut kehilangan istrinya. Dia tuh takut istrinya selingkuh. Akhirnya apa? Dia nyewa tukang ojek untuk kontrol di mana istrinya berada. Tiap hari. Stres bukan? Stres. Dia berpikir waspada dengan cara seperti itu. Waspada yang dimaksudkan kita fokus dan memberikan ruang untuk pertumbuhan. Saudara, sekarang ini yang namanya beragam-ragam penyakit itu ada di dalam diri kita tanpa sadar. Saya baru tahu dari riset hasil Departemen Pertanian itu disebabkan oleh karena penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia. Coba saudara pergi ke pasar, mana ada sih makanan yang tidak ada bahan kimia? Saudara beli buah impor, misalnya apel. Kalau ilmu kesehatan kita makan apel itu harus sama kulitnya. Ya, misalnya ada orang yang kena diabetes,
Dia makan dengan kulitnya, kulitnya itu menetralisir gula. Tapi katanya buah impor dari luar negeri khususnya dari China itu bahkan dibungkus supaya awet pakai lilin. Serelet sayur mayur, mana ada sih? Tapi ya memang hidup kita dalam tangan Tuhan, kita jalani saja dengan percaya, tetapi sekaligus waspada. Beri ruang pertumbuhan bagi anak-anak kita. Saya nggak pernah melarang istri saya itu pergi misalnya lagi reunian sama teman-temannya dari orang tua murid, pergi saja. Tapi ingat, semua prinsip dalam keluarga sudah harus tercukupi, makan, minum. Tapi lebih dari itu harus waspada dirimu sendiri. Saya pernah jalan loh saudara. Saya pernah jalan di pinggir trotoar. Akhirnya saya naik ke atas trotoar. Tiba-tiba sedan yang datang lawan arah hampir nabrak saya naik ke atas trotoar. Saya tersandar di pohon. Saya pikir mati saya. Itu trotoarnya tinggi. Saya cerita ke teman saya lalu dia bilang, alah itu kebetulan. Lalu saya bilang begini, loh emang Tuhan gak bisa pakai kebetulan untuk menolong kita? Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk kebetulan. Saudara kira-kira matanya melotot terus atau tiap hari ada kedipan? Ada kedip kan? Siapa sih yang nyuruh saudara kedip? Gak ada yang nyuruh kan? Itu kedipan otomatis, itu cara Tuhan ajaib loh. Katanya sehari itu kita kedip itu minimal 4.000 atau 40.000 kali kedipan sehari. Wow. Itu cara Tuhan. Sekarang saudara, kalau saudara makan sate babi, sate kambing, sate ayam, masih bisa dibedakan gak di lidah? Masih kan? Di Jatinegara kan terkenal sate babinya enak-enak katanya. Itu anugerah Tuhan loh. Bayangkan kalau ada satu saraf saja Tuhan cabut dari otak saraf kita, sudah gak ada rasa, semua masuk gak ada guna. Kita masih punya kemampuan untuk melihat, membedakan warna apa, itu anugerah Tuhan. Tapi kita gak pernah mau bersyukur. Coba perhatikan di dalam ayat bacaan ini. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Waspada juga tentang ajaran-ajaran kita. Kita ngajar yang baik atau tidak. Perhatikan lagi yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Gregoreo, tadi pseuke artinya doa. Yang kedua adalah waspada. Pseuke. Yang kedua waspada atau Gregoreo. Kita harus waspada. Waspada dengan kesehatan kita. Waspada dengan iman kita. Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat mengganggu kita. Di Korea Selatan itu sekarang ajaran sesat paling banyak di dunia. Ngeri. Bahkan sampai pendeta-pendeta itu menjadi setan iblis. Bayangkan kalau ada orang yang miskin dia bilang ke rumah, saya kasih kamu uang. Siapa yang gak suka? Saya pengen jadi artis terkenal, datang. Pendeta-pendeta sekarang fungsinya kayak begitu. Maaf, sampai ada yang libido seks dilayani oleh pendeta-pendetanya. Dan lalu mereka mengaku sebagai Mesias. Ini kejahatan yang luar biasa. Hati-hati. Keluarga-keluarga, anak-anak kita membiarkan mereka menggunakan smartphone. Pastikan bahwa apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang benar. Nah, kalau kita mau mewaspadai anak kita, orang tua saja lihat hal-hal yang gak benar, ya tidak ada guna. Saya bilang kepada istri saya, kamu harus masuk di grup anak, kamu harus pantau IG-nya, kamu harus pantau TikTok-nya. Karena pergaulan sekarang kita gak tahu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Belajar bersyukur atau di dalam bahasa Yunani
itu kata Eukaristi atau Ekaristi dalam tradisi gereja Katolik. Jadi Eukaristi ini artinya puji syukur atau memuji atau berterima kasih. Saudara, harusnya engkau memuji Tuhan tiap saat. Ada satu lagu yang saya pernah dengar di kaset. Kalau tidak salah mereka ambil dari buku gereja Katolik. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Bayangkan semua bunga, tumbuh-tumbuhan mereka memuji Tuhan. Bukankah kita bersyukur bahwa kita masih bisa menggerakkan tangan kita? Katanya orang kalau sehat, dia bisa berdiri tanpa memegang apa-apa. Coba sekarang saudara-saudara berdiri tanpa memegang apa-apa, bisa nggak? Coba 1, 2, 3, silakan berdiri. Iya, silakan duduk. Itu berarti ginjalnya masih sehat. Kalau sarafnya masih sehat, katanya kita angkat tangan dua-dua bersamaan lalu digerak-gerakkan. Coba. Wah, berarti sehat. Lihat, itu cara sederhana. Saudara bersyukur tidak? Saudara bersyukur untuk keluarga enggak? Saudara bersyukur tidak untuk anak-anakmu, untuk suami, untuk istri, untuk tubuhmu yang sehat? Karena katanya bersyukur itu adalah tanda paling nyata dari orang percaya. Perhatikan, lihat ayat ini. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang ku kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Eukaristi. Bersyukur yang terbaik, beri yang terbaik. Kalau kita mau ibadah, beri waktu yang terbaik. Kalau kita mau melayani, beri waktu yang terbaik. Ada seorang WL terkenal, saya agak lupa namanya, yang pasti bukan Sidney Mohede. Papanya adalah seorang pendeta GBI di Solo. Siapa ya? Ada yang tahu kah? Ya, anak itu namanya Frankie Kuncoro. Dia punya lagu juga banyak. Dia berkata begini, sayang ya pemusik-pemusik di gereja, maaf ya di sini enggak ya, ini enggak ngejek. Kalau mau Natal, mau Paskah tuh mereka latihan berhari-hari. Tapi kalau mereka melayani hari Minggu ala kadar, itu Frankie Kuncoro loh, bukan saya. Saya hanya ngutip kalimat. Padahal bukankah ketika kita melayani hari Minggu, kita telah melayani kebangkitan Kristus? Makanya mengapa orang Yahudi ibadahnya Sabat, hari Sabtu? Orang Kristen awalnya tidak. Mereka ibadahnya hari Minggu karena hari Minggu Domingus itu harinya Tuhan. Karena itu adalah hari kebangkitan. Jadi orang harus melayani dengan sungguh-sungguh, datang menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya senang dengan kalimat dari seorang moralis terkenal, namanya Francois de Roquefort. Dia berkata begini, orang-orang yang mengira bisa hidup tanpa orang lain berarti membohongi dirinya sendiri. Tetapi mereka yang mengira orang lain tidak bisa hidup tanpa dia lebih keliru lagi. Kita ini gak bisa hidup tanpa orang lain, saudara. Gak bisa. Dalam gereja juga begitu. Kita gak bisa merasa lebih hebat dari yang lain. Karena itu pada kesempatan ini, saya merindukan saudara ingat 3 hal tadi. Supaya keluarga kita terpelihara. Apa yang pertama tadi? Berdoa. Yang kedua, waspada. Yang ketiga, bersyukur. Hanya itu. Lihatlah ayat penutup. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau hari ini engkau sedang gagal dalam keluargamu, engkau sedang gagal dalam membangun iman pribadimu dengan Tuhan, hari ini Tuhan mau membalut luka-lukamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini engkau memanggil kami untuk menjaga keluarga kami. Kami mau berdoa, kami mau waspada, dan kami mau bersyukur.
Dan kalau ada di antara kami yang hari-hari ini bergumul dengan keluarga kami, balutlah luka-luka kami. Kami ingin relasi suami istri berjalan dengan baik. Relasi kami orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua kami percaya hari ini dipulihkan. Karena ketika itu terjadi, pelayanan kami kepada Tuhan makin maksimal. Kini hamba memberkati jemaat di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluargamu, dan dibalutlah luka-lukamu, dan engkau menjadi keluarga yang berkenan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.